Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran administrasi perpajakan. Kali ini kita akan membahas materi perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Adapun yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, maupun penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Sehingga penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap, kita mengenal istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah upah harian, adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian ada upah borongan, adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Adapun dasar aturan pengenaan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap adalah Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Ketentuan khusus PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap diantaranya adalah tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi 300.000. Berikutnya, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berikutnya, bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. PTKP sebenarnya adalah jumlah hari kerja yang sebenarnya. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah dengan cara PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketentuan lainnya yaitu PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Yang berikutnya, ketentuan penghasilan tidak kena pajak tidak berlaku jika yang pertama, penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 per bulan. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.
penghasilan berupa honorarium. Yang keempat adalah komisi yang dibayar kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Berikut adalah tarif PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Yang pertama, apabila jumlah penghasilan harian kurang dari 450.000 dan jika dijumlahkan dalam 1 bulan adalah kurang dari 4.500.000, maka tidak dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, jika penghasilan hariannya lebih dari 450.000 per hari dan jika dijumlahkan adalah kurang dari 4.500.000, maka dikenakan tarif 5% kali upah dikurangi 450.000. Yang ketiga, apabila penghasilan harian kurang dari 450.000 dan jika dijumlahkan sebulannya adalah lebih dari 4.500.000, maka menggunakan tarif 5% kali upah dikurangi PTKP per hari. Yang keempat, apabila penghasilan harian lebih dari 450.000 per hari dan jika dijumlahkan dalam 1 bulan lebih dari 4.500.000, maka menggunakan tarif sama 5% dari upah dikurangi PTKP per hari. Berikutnya, jika penghasilan harian kurang dari 450.000 per hari dan jika dijumlahkan dalam 1 bulan lebih dari 10.200.000, maka tarifnya menggunakan tarif pada Undang-Undang Pasal 17 Ayat 1 huruf A atau 5%. Yang berikutnya, jika penghasilan perharinya adalah lebih dari 450.000 per hari dan jika dijumlahkan dalam 1 bulannya itu penghasilan kumulatifnya lebih dari 10.200.000, maka sama dikenakan tarif Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 huruf A atau 5%. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian pada PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000 per hari. Mari kita analisis menggunakan tarif yang mana. Diketahui upah hariannya adalah 450.000, bekerja selama 10 hari, maka selama 10 hari Nur Cahyo menerima 4.500.000. Maka kita analisis upah hariannya 450.000, berarti pas 450.000 dianggap kurang dari 450.000. Kemudian dalam 1 bulan dalam 1 bulan bekerja 10 hari, maka 4.500.000 yang diperoleh. Penghasilan kumulatif sebulan 4.500.000, berarti ada di tarif yang pertama, penghasilan perharinya kurang dari 450.000 atau sama dengan 450.000, sedangkan kumulatifnya selama 10 hari juga kurang dari atau sama dengan 4.500.000. Maka kita pakai tarif pertama, tidak dipotong PPh pasal 21. Karena alasan perharinya kurang dari 450.000 dan kumulatifnya juga kurang dari atau sama dengan 4.500.000. Kemudian contoh yang kedua, berdasarkan soal nomor 1 tersebut, ternyata Nur Cahyo tersebut tidak bekerja selama 10 hari, melainkan menjadi 11 hari. Maka jika kita jumlahkan di sini,
kita analisis upah per harinya adalah 450.000, berarti yang kurang dari 450.000. Selama 11 hari, dia menerima 4.950.000. Berarti selama 11 hari kumulatifnya lebih dari 4.500.000. Maka kita analisis manakah di antara tabel ini yang cocok. Ternyata yang ada di poin 3. Perharinya kurang dari atau sama dengan 450.000, sedangkan kumulatifnya karena 4.950.000 berarti di atas 4.500.000. Maka tarifnya pakai yang ini, 5% dari upah dikurangi PTKP per hari. Maka kita hitung sebagai berikut. Upah selama 11 hari, 11 kali 450 adalah 4.950.000. Dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung PKP-nya, upah dikurangi PTKP. PTKP-nya 11 hari. Perharinya adalah 54 juta dibagi 360, baru dikalikan 11 hari. Ketemu PTKP selama 11 hari adalah 1.650.000. Maka penghasilan kena pajak selama 11 hari adalah 3.300.000. Dapatlah kita hitung PPh pasal 21 yang terutang sampai dengan hari ke-11 adalah 5% kali 3.300.000, 165.000. PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-10 tadi tidak dikenakan pajak berarti 0, maka PPh yang harus dipotong pada hari ke-11 tetap yaitu 165.000. Ini dikurangi ya nak ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada sebuah perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 125.000 per buah TV. Dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 TV. Sehingga upah yang diterima selama 1 minggu tadi, 24 kali 125 adalah 3 juta. Upah selama 1 minggu adalah 3 juta. Kita analisis soal tersebut. Jika upah selama 1 minggunya 3 juta, maka upah perharinya adalah 3 juta dibagi 6, 500.000. Kita analisis kembali. Upah perharinya 500.000, berarti lebih dari 450.000. Diakumulasi, setelah diakumulasi, pendapatannya adalah 3 juta selama 1 minggu tadi. 3 juta masih di bawah 4.500.000. Berarti kita pilih rumus baris kedua. Penghasilan perharinya lebih dari 450.000, tetapi kumulatifnya kurang dari 4.500.000. Maka tarifnya pakai tarif yang kedua, 5% kali upah dikurangi 450.000. Sehingga di sini perhitungannya kita hitung, kita kunci dulu, rumusnya pakai tarif yang kedua. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Upah sehari 3 juta dibagi 6 ada 500.000. Dikurangi penghasilan yang tidak dipotong PPh per hari, ini 450 ya. Ini 450 ini disebut sebagai penghasilan yang tidak dipotong PPh per hari 450. Berarti ketemu PKP per harinya adalah 50.000. PKP seminggu tinggal kalikan 6 kali 50.000 sebesar 300.000. Ketemulah PKP-nya selama 1 minggu tadi 300.000. Maka PPh pasal 21 pakai rumus yang ini tadi, 5% kali 300.000. Ketemu 15.000. Kita lanjut.
Contoh yang keempat. Marwan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan diselesaikan dalam waktu 2 hari. Sehingga di sini upah per harinya 950 dibagi 2, ketemu 475. Maka di sini bisa kita analisis upah per harinya di atas 450.000. Sedangkan akumulasinya 2 hari 950 di bawah 4.500.000. Berarti kita pakai rumus yang kedua, baris kedua. Maka perhitungannya kita hitung dulu upah per harinya tadi 475 dikurangi penghasilan yang tidak dipotong PPh per hari. Ini memang sudah ketentuan 450.000 sehingga PKP per hari 25.000. PKP 2 hari berarti tinggal kita kalikan 2 kali 25.000 ketemu 50.000. Ini PKP-nya. Maka PPh pasal 21 selama 2 hari tinggal dikalikan 5% kali 50.000. Ketemulah 2.500.000. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan kembali soal latihan berikut ini. Silahkan dikerjakan. Selamat mencoba dan sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih.